Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Andriani, NIM 1920200003 dari kelas TMM1. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Autograph untuk menyelesaikan soal riset operasi menggunakan metode grafik dan penggunaan aplikasi Lindo untuk menyelesaikan soal riset operasi dengan metode simplex dan metode penugasan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, di mana soalnya yaitu seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Dia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi sebesar 500.000 dan biaya menanam tanaman 1 hektar jagung sebesar 600.000, maka biaya minimum yang digunakan adalah sebesar, yang pertama kita menyelesaikan, kita misalkan X, tanaman padi itu sebagai X dan tanaman jagung itu sebagai Y, dan kita sudah buat di sini di dalam tabel ini. Setelah itu kita menentukan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Untuk fungsi kendalanya yaitu yang pertama X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8, yang kedua 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 30, dan X, Y lebih besar sama dengan 0. Langsung saja kita masuk pada aplikasi Autograph-nya. Setelah kita masuk ke aplikasi Autograph, kita pergi ke menu file, kita pilih yang New 2D Graph Page, maka akan muncul garis koordinat seperti ini. Setelah itu kita masukkan fungsi-fungsi kendalanya. Untuk memasukkan fungsi kendala kita bisa pergi ke menu equation, enter equation, kemudian kita ketikkan untuk fungsi kendala yang pertama tadi X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8. Kemudian kita oke-kan, maka akan muncul garis yang telah diarsir seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi untuk fungsi kendala yang kedua. Kita lakukan sama seperti tadi. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 30. Kita ketikkan langsung 3X tambah 4Y lebih besar sama dengan 30. Kemudian kita okekan lagi, maka dia akan muncul garis yang berwarna kuning ini. Kemudian kita masukkan lagi yang fungsi kendala yang ketiga, X sama lebih besar sama dengan 0. Kita okekan, dan yang terakhir Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita okekan lagi. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada daerah yang diarsir warna putih ini. Maka daerah ini merupakan daerah penyelesaian dari persamaan yang kita buat tadi. Kemudian kita kasih titik untuk daerah-daerah persamaan yang telah kita dapatkan. Kita klik point mode, kemudian kita pilih intersection mode, kemudian tinggal kita beri saja titik-titik yang telah kita temukan. Ini titik 1, 2, dan titik yang berpotongan. Kemudian kita bisa memberikan titik-titik ini nama, dimana kita klik pada titik itu, kemudian text box, maka di sini akan muncul
titik yang telah kita buat. Ini kita ganti saja menjadi titik A, kemudian oke. Kemudian untuk titik yang kedua, kita buat menjadi titik B. Untuk titik yang ketiga, kita buat menjadi titik C. Setelah kita mendapatkan titik-titiknya, langsung saja kita masukkan untuk ke fungsi tujuan, dimana fungsi tujuannya tadi z sama dengan 500.000 x ditambah 600 ribu ya. Ini 500.000 x ya teman-teman. Jadi untuk titik A, langsung saja kita kalikan 500.000 dikali 0, 0 ditambah 600.000 dikali 8 sama dengan 4.800.000 untuk titik B. Rp500.000 dikali 0 500.000 dan 600.000 dikali 7,5 yaitu 4 juta 500.000 untuk titik C. 500.000 dikali 2 1 juta, 600.000 dikali 6 3.600.000. Jadi 1 juta ditambah 3.600.000 yaitu 4 juta 600 4.600.000. Jadi dari ketiga titik ini, titik A, titik B, titik C, nilai yang paling maksimum yaitu 4.500.000. Jadi biaya minimum yang digunakan untuk menanam 1 hektar padi dan 1 hektar jagung yaitu Rp4.500.000. Baiklah, untuk soal yang kedua di sini adalah tentukan solusi optimum dari model program linear berikut ini dengan metode simplex dan aplikasi Lindo. Di mana metode simplex itu dapat kita selesaikan dengan aplikasi Lindo. Yang soalnya yaitu maksimumkan Z sama dengan 30X ditambah 40Y dengan batasan 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 120
X lebih kecil sama dengan 20, 2X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 40. Langsung saja kita masuk ke menu Lindonya. Pada tampilan utama menu Lindo ini sudah seperti ini, dimana jika kita diminta dalam soal untuk memaksimalkan, maka kita ketikkan pada menu ini max. Jika kita diminta untuk meminimumkan, kita bisa ketikkan di sini min. Karena di soal kita diminta untuk memaksimumkan, maka kita ketik max. Setelah itu kita spasikan, kita masukkan fungsi tujuan yang ada di soal, dimana fungsi tujuannya 30x tambah 40y. Kita ketikkan di sini 30x ditambah 40y. Kemudian kita enter, kita ketikkan subject to. Kemudian kita enter lagi. Setelah itu kita masukkan batasan-batasan fungsi batasannya, dimana yang pertama 3x tambah 4y kecil sama dengan 120. 3x tambah 4y, karena di menu Lindo ini tidak ada lebih kecil sama dengan, jadi bisa kita ketikkan tanda lebih kecil sama dengan 120. Kemudian yang kedua ada X lebih kecil sama dengan 20, dan yang terakhir untuk fungsi batasannya 2x ditambah 2y kecil sama dengan 40. Setelah kita ketikkan menu fungsi kendalanya, kemudian kita enter lagi, dan untuk mengakhirinya bisa kita ketik di sini N. Setelah itu kita klik Ctrl S, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Kita yeskan saja, kemudian ini kita closekan, dan jawabannya akan tertera di sini, dimana objective function value-nya itu 800. Jadi hasil maksimum dari penyelesaian yang tadi itu adalah 800 dengan X sebesar 0 dan Y-nya yaitu 20. Untuk soal yang ketiga, yaitu sebuah perusahaan agribisnis di Jember akan mengembangkan pemasarannya di beberapa kota di Jawa Timur. Oleh karena itu ada 4 orang manajer pemasaran yang akan diberi tugas di 4 kota di Jawa Timur. Waktu yang diperlukan setiap pekerjaan adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel yang telah saya buat. Kemudian tentukan alokasi penugasan yang akan meminimumkan jumlah waktu yang diperlukan. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan Abdul sebagai X1, Hendra X2, Andi X3, dan Aji X4. Setelah itu kita buat fungsi tujuannya, yaitu Z dapat kita lihat sebagai berikut, dan fungsi batasannya sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke menu Lindonya. Karena di sini yang diminta meminimumkan, maka di sini kita ketik minimum, kita spasikan, kemudian kita masukkan fungsi tujuannya. Kemudian kita enter subject to, kita enter lagi, kita masukkan fungsi batasannya. Setelah itu kita ketik N, lalu Ctrl S, yes, close. Maka di sini sudah kita dapatkan hasilnya. Untuk minimum penugasannya yaitu sebanyak 58 hari. Dengan Abdul bertugas di Surabaya, hari
waktu optimumnya dengan Abdul di Surabaya, kemudian Hendra di sini bertugas di 3 kota, yaitu kota kedua, kota ketiga, dan kota keempat. Kota Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan. Dimana Surabaya tadi sudah diisi oleh Abdul, jadi tinggal kota Mojokerto dan Pasuruan. Kita lihat terlebih dahulu Andi. Dia berada di kota ketiga. Karena Andi berada di kota ketiga Mojokerto, berarti Hendra berada di Pasuruan. Hendra di Pasuruan dan Andi di Mojokerto. Kemudian Aji berada di kota Malang. Berikut ini adalah penugasan minimum yang telah kita dapatkan sebanyak 58 hari, dan penempatan tugasnya Abdul di Surabaya, Hendra di Pasuruan, Andi di Mojokerto, dan Aji di Malang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.